Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta siraman kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, bermujalasah dengan perlindungan Allah, dan marilah kita syukuri dengan mengikrarkan diri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi turja syafa'atuhu minad dunya ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, muhibbin muhibbat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan adalah merupakan cita-cita dari setiap insan. Setiap orang pasti ingin dirinya bahagia. Lantas bagaimana untuk menggapai kebahagiaan tersebut? Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang 4 hal. Yang pertama, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharunilah kapalmu karena laut itu sungguhlah dalam. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, maksud dari perbaharuilah kapalmu ini adalah memperbarui niat. Karena niat merupakan pondasi dalam beribadah. Apabila pondasinya kokoh, pondasinya kuat, maka insya Allah ibadah itu juga ibadah yang baik. Dalam ilmu fikih, niatan merupakan rukun yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah amalan. Misalnya saja sholat, apabila tidak disertai niat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian zakat, apabila zakat tidak disertai niat, maka zakatnya tidak dapat diterima. Demikian pula dengan puasa dan haji, apabila tidak disertai dengan niat, maka menurut fikih amalan-amalannya tidak bisa diterima. Berkaitan dengan niat ini, dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya yasiru bi amalil akhirah bi husnin niyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah yasuru bi amalid dunya bi su'in niyah. Banyak sekali amalan yang nampaknya amalan-amalan ini adalah amalan dunia, tapi karena bagusnya niat, maka amalan ini berubah menjadi amalan akhirat. Demikian pula sebaliknya, banyak sekali amalan yang nampaknya itu adalah amalan akhirat, tapi karena jeleknya niatan, berubahlah amalan akhirat ini menjadi amalan dunia. Sebagai contoh, Amirul Mukminin Umar ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok yang terkenal karena pemerintahannya yang bagus. Beliau juga terkenal sangat dermawan. Beliau juga terkenal karena sangat adil. Akan tetapi dalam salah satu kitab Mawaidul Usfuriyah dijelaskan, penyebab beliau selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir bukan karena kedermawanan beliau, bukan karena keadilan beliau, bukan karena beliau perang fisabilillah,
akan tetapi karena amalan sederhana. Apakah amalan itu? Amalan tersebut adalah karena beliau membebaskan burung pipit, yang burung itu dibuat mainan oleh anak kecil. Oleh beliau dibelilah burung ini, kemudian dibebaskan. Amalan ini nampak sederhana. Amalan ini nampak seperti amalan tidak istimewa. Tapi banyak sekali amalan yang kelihatan sederhana. Bihusnin niyah, amalan ini menjadi amalan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi ketika engkau melihat ada anak ayam yang terpisah dari induknya, maka ambillah anak ayam ini, susulkanlah kepada ibunya. Karena bisa jadi penyebabmu masuk surga, berkumpul dengan keluargamu adalah karena ini. Bukan karena sholat malammu, bukan karena puasamu, bukan karena hajimu. Kalau engkau melihat ada semut yang kemudian masuk ke dalam air, maka ambillah semut itu, angkatlah, tempatkanlah di tempat yang baik. Maka boleh jadi inilah penyebabmu yang seharusnya kamu masuk ke neraka, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat muhibbin muhibbat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai kebahagiaan yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wa khudh az-zada kamilan fa inna safara ba'idun. Dan ambillah bekal yang banyak, ambillah bekal yang optimal, karena perjalanan ini sangat panjang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh East Anglia, salah satu universitas yang ada di Inggris, bahwa usia bumi sekarang ini adalah sudah 4.500 miliar tahun. Kemudian kapan usia bumi ini akan berakhir? Semua adalah kodratnya Allah. Tapi menurut penelitian ini, dikatakan bahwa usia bumi ini berkisar antara 1.750 miliar tahun sampai dengan 3.000 miliar tahun yang akan datang. Ini artinya apa? Bahwa perjalanan ini adalah sangat panjang. Misalnya pada tahun 2021 ini ada orang yang meninggal, maka orang ini dalam alam barzah akan mengalami perjalanan sepanjang 3.000 miliar tahun lagi. Sungguh perjalanan yang sangat panjang. Oleh karenanya kita harus mengambil bekal yang sangat banyak, bekal yang cukup untuk menaungi perjalanan ini. Belum lagi setelah alam barzah masih ada alam yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Masih ada Yaumul Mizan atau hari timbangan. Masih ada hari Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Shiratal Mustaqim. Dan ujungnya nanti adalah ada an-nar wal jannah, ada neraka dan surga. Perjalanan panjang ini salah satu yang mampu untuk kita pergunakan sebagai bekal adalah dengan takwa. Wa khairuz zadit takwa. Bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muhibbin muhibbat, pecinta siraman kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai kebahagiaan yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan petuah kepada Abu Dzar, wa khaffifil himla fa innal aqobata kaudun. Dan ringankanlah bebanmu karena bukit itu sangatlah terjal. Kita tahu bahwa naik bukit tanpa membawa beban pun sudah terasa berat. Apalagi ketika kita naik bukit dengan beban, maka tentu semakin yang dibawa semakin berat, maka akan semakin kita sulit menaiki bukit tersebut. Demikian juga kita menaiki kepada surganya Allah. Semakin banyak hal-hal yang merintangi kita, kemaksiatan, dosa, maka tentu itu akan memperlambat kita, memperberat perjalanan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pesan ini dimaksudkan agar kita meninggalkan keduniawian. Jangan sampai kita terhegemoni oleh keindahan dunia.
Karena keindahan dunia ini sebenarnya adalah kenikmatan semu. Sebagai contoh, kita tahu sate itu makanan enak. Akan tetapi ketika kita makan sate lebih dari 10 tusuk, misalnya kita makan 100 atau lebih dari itu, maka sate yang harusnya enak menjadi tidak enak. Demikian pula makanan yang lain, misalnya kita pecinta kuliner nasi pecel misalnya. Ketika kita makan seporsi tentu itu akan enak. Akan tetapi ketika kita makan lebih banyak dari itu, 10 porsi, 15 porsi, maka sego pecel atau nasi pecel itu tidak akan terasa enak lagi. Inilah bukti bahwa sebenarnya di dunia ini adalah kenikmatan yang fana. Tidak selamanya enak, tidak kekal. Dan kenikmatan yang sejati adalah kenikmatan nanti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan berupa jannatun naim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita harus tinggalkan beban yang ada di dunia, harus tinggalkan dosa-dosa ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah taubatan nasuha. Kita harus bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi dosa-dosa yang kita bawa menuju akhirat. Salah satu caranya adalah kita memperbanyak diri dengan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kemudian kita berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita, dan kita memperbaikinya dengan melakukan amalan-amalan yang dimana amalan itu dapat menghapuskan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadirin hadirat, muhibbin muhibbat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang keempat adalah wa akhlisil amal fa innan naqada basirun. Dan berikhlaslah dalam beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti. Pesan ini mengandung maksud bahwa ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, kita harus melakukannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh beramal itu dalam rangka mendapatkan pujian kepada orang lain atau mendapatkan sanjungan kepada orang lain, tapi semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kemudian kedua adalah orang yang menuntut ilmu, mengamalkannya dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Semuanya diganjar oleh Allah masuk neraka. Kenapa? Karena mereka semua ketika beramal itu tidak karena Allah. Orang yang mati syahid ternyata niatannya berbelok, yang seharusnya dia adalah berjuang demi tegaknya agama Allah, tapi ternyata dia agar dianggap sebagai pahlawan, agar dianggap sebagai orang pemberani yang berani melawan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu serta mengamalkan ilmunya, ternyata dia hanya ingin dianggap sebagai orang yang ahli ilmu. Membaca Al-Quran, dia hanya ingin dianggap sebagai qori atau pembaca Al-Quran yang handal. Dan yang ketiga, orang kaya yang rajin berdema, dia ada bersitan dalam hatinya bahwa dia ingin dipuji oleh orang sebagai orang yang dermawan, yang rajin memberikan sedekah kepada orang lain. Ketiga golongan ini dilemparkan oleh malaikat, dimasukkan ke dalam jurang terdalam di dalam nerakanya Allah. Sungguh disayangkan hanya gara-gara beramal dengan tidak ikhlas. Sebagai contoh, ada seorang yang jam 3 dini hari telah berangkat ke masjid. Kemudian dia sholat iktikaf di masjid tersebut dan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsaraban wa ka'san dihaqa. Indah suaranya, merdu di keheningan malam. Akan tetapi orang ini kemudian terbersit dalam hatinya untuk tidak ikhlas. Dalam hatinya berbicara, siapakah orang yang jam 3 malam telah bangun? Siapakah orang yang jam 3 malam telah melakukan sholat, munajat kepada Allah selain saya? Maka saya adalah orang yang paling bertakwa. Siapa lagi seorang suaranya indah seperti saya yang jam demikian sudah bangun untuk mengaji? Tidak ada orang selain saya. Inilah yang kemudian menghanguskan pahala dari ibadahnya ini. Karena amalan yang seharusnya dapat timbangan yang luar biasa, dapat pahala yang sedemikian besar, karena tidak ikhlas, hancurlah amalan ini. Hadirin hadirat muhibbin muhibbat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hal pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari tadi adalah merupakan kunci kesuksesan dalam menempuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan 4 hal pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan ampunan kepada kita semua, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.